Sementara kamu tidak punya ide yang kreatif. Sebenarnya kalau kita menggunakan studi kelayakan itu ada ide kita yang kreatif. Baru ide itu layak nggak dibangun, dikembangkan. Itu sebenarnya bukan studi kelayakannya yang mau kita cari. Studi kelayakan itu menilai layak atau tidak idemu itu. Nah, idemu ini tidak layak kalau dari sisi marketnya. Karena rumah kos itu memang prospeknya kan untuk orang yang bulanan. Itu prospeknya. Kalau untuk yang harian, segmennya memang hotel. Walaupun dia dibikin jadi harian, itu hanya market tambahan. Jadi misalnya saya punya rumah kos, 10 kamar, ada yang hariannya, paling 1-2 gitu. Cuman kalau dia kosong, beda dengan hotel. Hotel itu memang harian segmennya. Kalau orang pakai bulanan itu paling 10% kamar itu yang dijualnya. Jadi kau harus melihatnya seperti itu. Rumah kos itu yang memang untuk dikontrak setahun, untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itulah 80% segmennya. Dia punya aset itu. Yang 20% lagi harian. Jadi kalau kau bikin semuanya jadi harian, itu nggak akan jadi peluang pasar. Jadi Prof, misalnya saya meneliti tempat kos yang tipe rumah Prof untuk dijadikan tempat laundry gitu bisa Prof? Kau bikin jadi tempat laundry, berapa rumah lah itu yang jadi laundry itu, jangan. Itu pun juga kalau memang rumah kos itu berada di pinggir jalan. Ya, apa semuanya ada 100 rumah kos, kemudian kau sarankan semua jadi laundry. Coba pakai akalmu dulu Selvi. Yang ini dijadikan laundry, yang ini dijadikan harian, penginapan harian, yang ini. Itu yang mau kau kaji. Takut saya capek, kau sayang, tidak layak. Karena meneliti ini begini apa, Selvi ya. Misalnya, saya kepingin tahu berapa jumlah kursi di Fakultas Teknik. Ya kan? Paham kau? Saya kepingin tahu berapa jumlah kursi di Fakultas Teknik. Kemudian saya hitung jumlah mahasiswa. Betul itu. Cocok, tepat. Selvi, kau dengar yang Bapak bilang ini? Dengar, Prof. Dengar. Cocok itu. Kalau saya hitung, kalau untuk mengetahui jumlah kursi yang dibutuhkan untuk mahasiswa, yang saya hitung jumlah mahasiswa, misalnya 1000 mahasiswanya, maka jumlah kursi untuk mahasiswa di Fakultas Teknik adalah 1000. Begitu ya? Ya, Selvi. Tidak kan? Yang penting adalah berapa jumlah lokalnya dan setiap lokal berapa kursi diperlukan. Karena lokal itu ada yang isinya 40 mahasiswa, ada yang 100 mahasiswa, ada yang 20 mahasiswa. Jadi berapa lokal yang isinya 20 mahasiswa? Berapa lokal yang isinya 40? Berapa lokal isinya yang 100? Berdasarkan itulah saya menentukan jumlah kursi. Bukan jumlah mahasiswanya yang saya hitung. Jadi ini sama seperti itu ini.
kamu menyusun studi kelayakan pengalihan daripada rumah kos menjadi hotel menjadi penginapan harian ataupun dijadikan tempat laundry. Ya nggak layak, apalagi dijadikan tempat laundry. Maka kamar-kamar itu harus dibongkar karena kita harus mengisi mesin-mesin laundry. Apa semuanya mau dibikin mesin laundry? Apa semuanya mau dibikin harian? Ya nggak bisa. Ya nggak layak dia jadinya dari situ. Coba cari yang lebih lain, yang apa? Yang pantas untuk diteliti. Baik, Prof. Atau kau meneliti supply chain. Meneliti resiko-resiko yang terjadi dalam supply chain, misalnya. Dalam pendistribusian barang. Lihat dari sisi ergonomicsnya. Atau lihat dari sisi makroergonomicsnya. Mohon maaf, Prof. Jaringan saya kurang bagus, Prof. Jadi tadi saya terkeliru. Atau apa ya, itu supply chain, coba kamu kaji. Apa? Atau apa yang kau suka lah, yang senang kau. Nanti bapak suruh ini, kamu nanti nggak senang dengan itu. Apa yang kau suka? Kalau Tinjauan ergonomics dari sisi supply chain, tinjauan makro ergonomics dari sisi supply chain. Atau ergonomics dengan produktivitas, hubungan ergonomics dengan produktivitas. Hubungan ergonomics dengan tingkat ketelitian kerja, misalnya, kalau mau yang gampang-gampang. Atau ergonomik sistem online belajar. Coba kau tinjau. Bagaimana sih sebenarnya
metode kerja yang sebaiknya dilakukan kalau kuliah online. Bagaimana metode pengajaran? Lihat dari sisi ergonomicsnya, lihat dari sisi waktunya, cara pemberian materinya, jadwal pemberian kuliahnya, lama memberi kuliahnya, jumlah mahasiswanya, itu kan bagus daripada kamu meneliti yang tadi itu nggak ada manfaatnya gitu. Karena sudah terjawab itu. Walaupun kau studi udah bisa dijawab itu. Bahwa hasilnya akan negatif, hasilnya tidak akan layak. Kalau kau lihat misalnya nanti bagaimana pendapat orang, pendapat mahasiswa lah, pendapat mahasiswa sama pendapat dosen. Bagaimana sih sebaiknya metode kerja yang baik, metode pengajaran yang baik kalau dilakukan secara online. Ditinjau dari sisi ergonomicsnya. Ergonomicsnya di sini ya apalah kepuasannya lah, ketelitiannya. Kalian kan tahu apa itu ergonomics. Oke ya, apa? Selvia, jangan kamu bertahan di situ. Nanti bolak-balik di situ jadi lama. Kamu nggak ada progresnya gitu. Baik, Prof. Ya, karena ini kita sudah 3 kali pertemuan, kamu progres hanya di situ-situ aja. Baik, Prof. Jadi ada bisnis itu yang memang dia apa-apain pun dia tidak bisa lagi gitu. Ada bisnis seperti itu. Akibat gangguan apa? Perubahan culture tadi lah kan, karena pandemi tadi gitu. Jangankan rumah kos, sektor pariwisata memang menurun. Ya, otomatis. Dan ini memang berkelanjutan ini. Persoalan perkuliahan online ini. Jadi tidak lagi prospek bikin rumah-rumah kos. Sudah jenuh dia. Hotel pun orang sudah pada jual ya, sudah pada menjual. Sudah jual rugi orang sekarang hotel. Kecuali hotel-hotel yang kecil-kecil lah. Oke, kita teruskan. Siapa ini lagi? Terima kasih, Prof. Ya. Itu tadi coba pikirkan ya. Dari sisi ergonomik atau makroekonomik. Pelajari makroekonomik. Nanti Bapak kasihlah bukunya, makroekonomik. Oke, sudah nampak, Prof? Ya, oke. Kemarin itu saya disuruh buat mengenai tabel, mengenai variabel, dan indikator beban kerja fisik. Yang pertama itu beban kerja fisik pada kuliah offline, variabelnya itu ada keluhan visual fatigue, yakni kelelahan otot-otot mata akibat penggunaan mata untuk melihat dengan jarak dekat.
Indikatornya itu ada mata gatal, mata berair, mata sakit, mata kering, dan mata kabur. Kemudian variabel yang kedua ada keluhan muskuloskeletal disorder, yakni gangguan pada otoskeletal yang disebabkan oleh pekerjaan seperti postur tubuh tidak alamiah. Indikatornya itu sakit pada jari tangan, sakit leher, dan juga sakit bahu. Kemudian ada beban kerja fisik. Tunggu dulu. Sakit apa? Sakit pada leher. Iya, Prof. Penggunaan komputer ataupun laptop yang lama itu dia sering sakit leher pada bagian belakang, Prof. Dan juga sakit bahu. Ya. Nanti kalau bisa ditambah lagi ya indikatornya ya, jangan hanya itu aja. Indikator dari muskuloskeletal itu, Prof. Kaki, sakit pada bokong. Kemudian ada beban kerja fisik pada kuliah offline. Indikatornya sakit pinggang, sakit leher, sakit bahu, sakit pada bokong, dan pegal pada kaki. Kemudian ada kelelahan. Indikatornya itu waktu yang digunakan untuk perkuliahan, jarak dari rumah ke kampus, seperti jauhnya, dan juga lokasi, seperti lantai 3 yang menimbulkan kelelahan. Beban kerja mental. Kenapa muncul itu? Kenapa, Prof? Kenapa muncul itu yang kuliah? Itu kuliah offline? Iya, kuliah offline, Prof. Judulmu mau membandingkan itu ya? Iya, Prof. Antara beban kerja fisik pada kuliah online dan juga offline. Oke, terus. Kemudian beban kerja mental. Terlalu singkat indikatornya, terlalu variabelnya. Kok cuma itu aja? Terlalu sedikit, Prof. Iya, beban kerja. Coba lihat tadi yang beban kerja online. Online ada 2. Fisik ada 2. Masa itu aja? Keluhan visual. Beban kerja mentalnya mana? Ini beban fisik. kerja mentalnya. Variabelnya itu ada lingkungan beban kerja mental pada kuliah online. Variabelnya ada lingkungan rumah, indikatornya keributan pada lingkungan rumah, jaringan internet, penggunaan data, dan juga biaya listrik. Kemudian ada pemahaman pembelajaran mahasiswa. Indikatornya ketelitian hasil pembelajaran, daya tangkap mahasiswa, kualitas mahasiswa. Kemudian ada smartphone addiction, yakni lama waktu mahasiswa menggunakan smartphone, rasa khawatir tanpa smartphone, perbedaan tanpa smartphone. Kemudian ada pengukuran beban kerja mental pada kuliah offline, itu variabelnya depresi, indikatornya rasa khawatir dan cemas. Kemudian ada sleep disturbance, merasa putus asa, mudah marah atau sensitif. Kemudian variabelnya ada stres, yakni indikatornya tuntutan tugas, kesulitan tugas, tepat waktu mengerjakan tugas, dan juga yang terakhir krisis ekonomi. Nah sekarang kan kalau online kan juga ada depresi dan stresnya. Coba. Kamu kenapa nggak buat? Ada juga. Ada depresi stresnya. Salah satu depresinya apa? Ada juga stresnya. Jangan offline itu tidak ada depresi, online itu tidak ada depresinya. Jadi harusnya kamu melihat variabel itu harus sama, dimensi A sama. Jangan berbeda-beda. Cuman depresi apa yang waktu online dan depresi apa yang offline. Stres apa yang online dan stres apa yang online dan offline. Itu yang kamu bandingkan. Itulah yang kamu tanya sebenarnya secara terbuka kepada mahasiswa. Nah, begitu juga tadi beban kerja fisiknya. Harus ada variabel yang sama. Mesti sama. Kalau kita memperbandingkan kan indikatornya harus sama.
Kau bandingkan kepintaran anak desa sama anak kota, mana bisa? Ya kan? Kemudian sudah jelaslah orang anak di kota cepat dapat informasi, anak di desa lambat. Jadi kalau kamu membandingkan itu harus punya dimensi yang sama. Coba dipelajarin betul, jangan berbeda-beda. Nah, nanti baru terjadi, mungkin ada tambahan baru dari hasil studimu, dari hasil risetmu ada tambahan. Misalnya kalau beban mental yang terjadi di online apa misalnya, kebisingan di rumah salah satu tadi penyebabnya, tidak nyaman misalnya. Nah kalau offline beban stresnya apa? Sebenarnya jangan dulu kita tentukan indikator. Boleh kita ambil indikator-indikator itu dari studi literatur, tapi juga kita ambil juga indikator-indikatornya dari pertanyaan terbuka gitu. Coba tadi sedang beban kerja fisik. Bentar. Kembali apa, Alfi? Dari rujukan sebelumnya, Prof, dia Prof memang beda, Prof. Variabelnya itu. Apa? Variabelnya itu emang beda, Prof. Apanya? Variabelnya. Kata siapa? Dari rujukan-rujukan sebelumnya, Prof. Apa tidak ada beban kerja fisik, beban kerja fisik kalau saya online? Ada, Prof. Ada ya. Ada kan beban kerja fisiknya. Berarti kamu nggak tahu apa yang disebut dengan beban kerja fisik, maka pahamilah itu apa beban kerja fisik. Cuman beban kerja fisiknya lebih ringan dibandingkan dengan offline. Rupanya duduk itu tidak memerlukan kerja fisik. Melihat itu nggak memerlukan kerja fisik. Duduk yang benar itu nggak memerlukan kerja fisik. Apa nggak ada energi di situ rupanya? Apa? Nah, depresi, kalau kita terjadi depresi itu kena fisik atau kena mental? Mental, Prof. Tapi kena fisik juga bisa depresi kan? Bisa nggak? Makanya di sini kamu udah lulus psikologi industri. Sudah, Prof. Pelajarinlah itu. Ilmu perilaku. Berarti, Prof, di fisik juga ada depresi juga, Prof. Apa? Fisik juga termasuk variabel depresi juga. Makanya kau kuasai apa penyebab orang depresi? Penyebabnya rasa cemas, rasa khawatir, gelisah. Carilah literatur itu, carilah definisi. Saya tanya lagi sama kamu. Kalau misalnya kuliah online, nggak ada beban visualnya. Kuliah offline. Kuliah offline. Mental, Prof.
Apa tidak ada beban, tidak ada apanya, keluhan visualnya kalau offline? Fisik offline. Ya, kalau kuliah offline ada nggak keluhan visualnya? Ada sih Prof, tapi dia kayak nggak besar gitu. Ya justru itulah yang mau kau bandingkan. Tetap ada kan? Dia kan melihat ke whiteboard, dia kan melihat ke komputer. Kan ada kalau duduk di belakang tidak jelasnya, kan ada. Cuman kalau offline itu tidak begitu berpengaruh. Sementara kalau online sangat berpengaruh karena mata kita tertuju ke komputer terus. Tapi kalau dengan online Anda hanya ke layar kalau offline. Dan visualnya bisa diperbesar. Tetap ada. Jadi variabel itu harus disamakan dulu. Diperbandingkan dulu variabel itu sama-sama ada. Samakan dulu variabel itu. Kita kan memperbandingkan. Masa kau perbandingkan variabel tidak diambil indikator yang sama. Jadi itu sama gini. Kau melihat orang cantik lah gitu ya. Dua perempuan yang cantik. Kan harus memperbandingkan. Kalau misalnya kita bilang hidungnya, kan harus memperbandingkan sama-sama hidungnya gitu. Berarti Prof, indikatornya juga sama Prof? Iyalah, itulah. Kalau kita memperbandingkan kan harus menggunakan indikator yang sama. Tapi untuk kuesionernya baru beda Prof. Pertanyaannya gitu Prof. Apa? Untuk kuesionernya baru beda Prof antara online sama offline. Kuesionernya itu walaupun sama indikatornya. Kuesioner apa maksudnya? Untuk nanti dilemparkan pada mahasiswa itu kan pakai kuesioner. Nah, itu Ya. pertanyaannya nanti beda. Ya, berdasarkan indikator itulah kamu membuat pertanyaan. Cuma nanya kalian sekolah ini, cuma nanya kalian belajar metodologi penelitian ini. Kok itu lagi kau tanya sama Bapak? Ya kan kita buat definisi jurnal, buat indikator, kemudian apa yang mau kita ukur, apakah menggunakan skala apa, ya itulah yang dibikin jadi kuesioner, itulah menjadi pertanyaan. Seberapa besar pengaruh visual pada kuliah offline bagi Anda? Kecil, kata si. Kemudian kamu tanya lagi sama dia, seberapa besar pengaruh visualisasi kalau kuliah online? Tinggi, katanya. Begitulah nanti nyusun kuesionernya. Ali, Alfi, Ya Prof. kan mau diperbandingkan beban fisik dan mental yang dihadapi oleh mahasiswa menurut pendapatnya dari sisi offline dan online. Ya samalah variabelnya, samalah indikatornya, samalah dimensinya. Jangan pula kamu memperbandingkan tinggi rumah si A sama tinggi rumah si B, tidak sama dimensinya. Yang satu kau bilang tinggi rumah si A 10 meter, tinggi rumah si B 7 kaki. Kan nggak sama dimensinya. Jadi harus kamu buat. Kalau yang kamu menggunakan dimensi kaki, ya kaki lah. Kalau kamu menggunakan dimensi sentimeter, sentimeter lah. Misalnya tinggi rumah si A, tinggi kali. Tinggi rumah si B, rendah kali. Ada dimensinya kok. Rendah berapa? 2 meter. Tinggi kali berapa? 20 meter. Gitu. Ini kalian kuliah, tidak ada kuliah. Saya kira ada itu ya di
Cuman barangkali kalian tidak mau baca ya. Di dalam fisika, di dalam matematik, di dalam kimia, kan semuanya kan kita satukan dulu dimensi itu kalau kita mau memperbandingkan, mau mengukur, mau menyatukan, mau menambahkan, menjumlahkan. Bisa 1 meter tambah. Macam mana kamu mau menghitung 1 meter tambah 1 milimeter? Kan harus samakan dulu dimensinya. Kalau kamu bikin milimeter, maka 1 meter itu berapa? 1000 milimeter tambah 1 milimeter menjadi 1000 milimeter. 1001 milimeter. Tapi kalau kamu bikin dimensinya meter, maka milimeter itu kau bikin menjadi 0,001 meter. Begitu juga lah dalam meminta pendapat orang. Nanti ada dimensi tambahan, yaitu silakan aja. Karena kenapa ada tambahan itu ya karena memang dimensi itu tidak ada di situ di online-nya sama di offline-nya. Misalnya dimensi letih duduknya. Mana lebih letih duduk? Pada saat kuliah online sama kuliah offline? Kuliah offline, Bro. Nah, tetap ada duduknya kan? Ya kan? Mana lebih nyaman? Kuliah online atau kuliah offline dari sisi ruangan? Dari kenyamanan dari sisi temperatur. Lebih nyaman online. Nyaman online. Mana lebih cepat lelah? Kuliah online atau lebih kuliah offline? Kuliah offline, Bro. Mana lebih cepat lelah? Offline atau online? Kuliah offline. Offline. Itu lebih cepat lelah ya? Ya, Bro. Mana lebih cepat ngantuk? Offline atau online? Online, Bro. Online. Nah, yang itulah kau perbandingkan. Dan dari setiap pertanyaan itu mana yang masuk dalam beban mental, mana yang masuk dalam beban fisik. Jadi tetap sama ada gitu. Cuman bedanya dia tidak di ruangan. Cuman kamu tidak pindah tempat, hanya di rumah. Kemudian dia tidak di ruangan, tidak di dalam ruangan satu ruangan. Kamu punya ruangan tersendiri misalnya. Itu yang diperbandingkan. Oke? Baik, Prof. Udah cukup ya? Udah ya? Ya, baik, Dari Prof. sini kamu nanti nyusun kuesionernya. Kenapa, Prof? Dari indikator-indikator inilah kamu nanti menyusun kuesionernya. Ya, Prof. Oke. Kalau sudah cukup, kita teruskan ke yang lain. Ricardo udah, si Selvia udah, si Sarin ada. Ada lagi yang lain? Udah habis, Prof. Oh, cuma kalian saja. Yang lain tidak ikut. Iya, Prof. Bisa dipahamin ya, Ricardo, Alvia. Iya, Prof. Begitu juga Selvia ya. Selvia, kamu macam mana? Apa keputusanmu? Jadi saya akan mencari ide baru, Prof, untuk tugas akhir saya. Kalau itu kau pertahankan, nanti kau bikin lagi yang lain, nanti ulang lagi, nggak ada gunanya. Karena Bapak Iya, lihat ini Prof. sebuah alternatif yang perlu kita kaji kelayakannya. Karena yang memang sudah apa ya, terus apa ya, sesuatu yang
Belum Sesuatu bisa yang memang, terselesaikan. Hah? Sesuatu Sepertinya memang belum bisa terselesaikan, Prof. yang memang, apa istilahnya dalam teori ekonomi ya? Lifetime apa namanya? Misalnya kamu jual handphone yang lama, kamu punya handphone yang lama lah sekarang itu ya kan? Handphone yang dulu nggak ada WA-nya ya kan? Yang hanya bisa digunakan untuk bertelepon. Jadi kamu mau bikin kelayakannya, diapain handphone itu gitu. Bisa kau terima, Sylvia? Kamu punya handphone yang lama, ada di pabrikmu sekarang ada handphone yang lama gitu. Ada 1000 unit handphone yang lama. Jadi mau kau susun, mau kau bikin studi kelayakannya, diapain ya handphone yang lama ini gitu. Dijual ke kampung barangkali ya. Ya akan mungkin dijual di kota ini lagi kan, orang mau beli handphone yang ada WA-nya ya kan. Yang ada bisa internetnya ya kan. Dan lain sebagainya. Yang satu-satunya cara adalah kau jual ke kampung ya kan. Karena orang di situ nggak perlu WA. Tapi kalau sekarang di kampung pun sudah pakai WA orang ya kan Alfi ya. Di mana-mana. Ya kan sudah beli handphone yang pakai WA. Itulah sekarang sebenarnya yang mau kau lakukan itu. Jadi sia-sia. Nanti kita melakukan pekerjaan yang sia-sia, capek kita mengutak-atiknya, capek kita menyusun datanya, tapi tidak berarti dia. Nah, tapi kan kalau yang dilakukan oleh si Cardo sama si Alfi ini kan memang sangat berarti dia untuk diketahui orang. Ya, si Alfi tadi sehingga orang paham bagaimana sih sebenarnya nanti membuat metode pengajaran yang paling baik. Kalau kita sudah tahu bahwa orang merasakan beban mental dengan online itu seperti ini, offline itu seperti ini. Jadi orang sudah pendapat umum diambil mereka. Begitu juga si Ricardo tadi. Ricardo tadi kamu apa? Bapak cepat kali lupa. Analisis work-life balance, Prof, terhadap intensi turnover. Kenapa sih orang apa sih namanya, orang milenial itu turnovernya tinggi? Nah, kalau kita tahu apa penyebab dia tinggi turnovernya, tentu kan memudahkan orang untuk mengambil keputusan untuk mengatasi supaya orang milenial jangan turnover. Tapi kalau ini nanti kita jawab tidak layak gitu. Ya udah selesai, ya memang nggak usah pun kita gaji, memang sudah nggak layak lagi dia. Gitu. Ya kan, kamu capek yang nggak ada gunanya. Nanti pengujimu pun bilang ya, ngapailah kau kaji ini yang nggak ada gunanya lagi. Sudah jelas sudah tak layak lagi. Itu ya nanti. Kamu pun jadi susah, capek ngerjainnya. Cari yang lain. Coba kamu mempelajari makroeconomics. Misalnya, atau ini. Sekarang kan kita akan setiap perubahan teknologi, ya, apa Sylvia? Ya, Prof. Kan kita ada era 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, bahkan sekarang 5.0. Nah, setiap terjadinya perubahan-perubahan teknologi itu kan berubah metode kerja, cara kerja. Jadi kamu barangkali kalau malas-malas melakukan survei ke perusahaan, itu aja. Kalau lihat studi literatur pengembangan
ergonomics itu di dalam perubahan-perubahan tahapan era industri itu. Satu 1.0, 2.0 ya. Kalau dulu orang kerja yang diperhatikan ergonomicsnya apa gitu. Setelah berada 2.0, bagaimana ergonomicsnya? 3.0, bagaimana ergonomicsnya? Nah, sekarang kita berada, kata orang Jepang itu adalah harmonisasi antara teknologi dengan manusia dan sosial. Jadi sebenarnya jangan kita dikendalikan oleh teknologi, tapi manusia itu yang mengendalikan teknologi. Nah, sekarang ada, bayangkan kita sekarang akibat teknologi ini. Kita diperbudak teknologi kan banyak. Iya kan? Ini kan semuanya COVID ini kan akibat teknologi juga ya. Jadi katanya jangan kita diperbudaknya. Kita yang memperbudak teknologi karena kita yang buat teknologi itu. Itu 5.0 itu maksudnya. Makanya menciptakan teknologi harus didasari kepada kebutuhan-kebutuhan sosial. Nah, sekarang bagaimana rasa sosial kita sekarang? Menurun sekali. Kan? Sangat menurun. Antara yang masih kuat ikatan sosialnya di rumah aja. Sama tetangga pun ikatan sosial sudah tidak ada lagi. Orang datang aja kita udah curiga. Jangankan orang datang, mahasiswa datang aja kita udah takut. Abang kita datang pun kita takut. Hari raya kita nggak mendatangi keluarga kita yang dulu kita kunjungi. Ikatan sosial. Nah ini kalau kau senang dengan hal-hal yang seperti itu, kau kupas. Semuanya dengan memang mudah dengan teknologi online ini. Kau mau ngaji, kau mau belajar, semuanya bisa dengan teknologi. Tapi ikatan batin menurun. Nah, sementara ikatan batin dan ikatan sosial ini harus diperkuat. Kalau sudah ikatan batin menurun, ikatan sosial menurun, ya terpecah belahlah negara itu. Terpecah belahlah bangsa ini, hancurlah dunia ini. Kiamat lagi. Mungkin kiamat yang mau terjadi. Ya, ini sudah hampir sebentar lagi 2 tahun lah. Ya ini, ya, udah 1 tahun. Iya, Prof. Ya kan Februari dulu ya. Iya. Mulainya Februari kalau saya tidak salah. Saya ingat saya itu April ada di Surabaya pada saat ini. Di situ sudah hitam Surabaya. Sudah merah lah, bukan hitam. Sehingga saya hampir tidak bisa pulang. Seingat saya bulan Maret atau April, menjelang April itu saya pulang. Sejak itu saya nggak pernah pergi kemana-mana. Tapi itu semuanya dirasa pengaruh teknologi yang membuat rasa takut kita semakin tinggi. Karena berita-berita yang kita lihat di media, di TV, itu semuanya selalu mengkhawatirkan. Sedikit sekali yang membuat kita mengarah kepada positif. Itu pengaruh teknologi. Kalau dulu barangkali ya tidak terlihat. Zaman dulu saya waktu kecil adanya wabah itu, tapi kita nggak begitu was-was dengan wabah itu. Waktu saya kecil, saya tahu memang PKI itu, gitu. Ya, tapi tidak dapat saya berita di koran yang dia menghantam sana, menghantam sini segala macam.
yang membunuh di sana. Tapi sekarang itu nampak di TV, nampak di berita segala macam. Maka semakin tidak percaya kita jadi semakin was. Itu pengaruh teknologi. Jadi coba kau kaji pengaruh teknologi terhadap harmonisasi manusia itu yang 5.0 tuh kata orang Jepang. Gak usah terpaku harus melihat objeknya di perusahaan, di dunianya apa. Tapi kok kupas yang seperti itu. Peran ergonomik. Karena kan sebenarnya kan ergonomik itu kan basicnya adalah perpaduan teknologi dan manusia. Harmonisasi manusia dengan teknologi. Dengan peralatan. Peralatan itu teknologi kan. Itu aja kau kupas, studi literatur kau buat. Atau barangkali kajian si Saharin punya tadi itu ya, si Saharin punya tentu kan dari hasil riset si Saharin itu kan kita tahu beban kerja mental itu seperti ini, beban kerja fisik itu seperti ini kalau offline, dapat itu semua. Nah, bagaimana menjalankan sistem itu? Itulah sebenarnya makroergonomics tadi. Jadi bagaimana sih sebaiknya desain kerja? Kalau hasil si Saharin tadi, ya, beban kerja dan beban mentalnya itu dapat untuk yang online. Kemudian bagaimana desain kerjanya dibuat? Dan bagaimana memanagenya? Kemudian gitu juga untuk offline tadi. Bagaimana desain kerjanya? Karena kan mau dikombinasikan itu. Antara offline dan online. Barangkali kalau yang offline kamu sudah tidak perlu lagi lah, sudah tahu desain kerjanya yang offline. Tapi kalau yang online, bagaimana desain kerjanya? Bagaimana metode kerjanya? Bagaimana SOP-nya? Standard Operating Procedure untuk kuliah online. Bagaimana menilai ujiannya? Bagaimana membuat waktu kerjanya, waktu kuliahnya? Kalau kuliah offline barangkali satu SKS 40 menit. Satu SKS 50 menit. Mungkin barangkali yang online 40 menit karena cepat letih kata si Saharin tadi. Maka dibuatlah 35 menit. Nah, itu kan termasuk bagian daripada ergonomics, desain kerjanya. Bisa aja output dari si Saharin itu menjadi input kau untuk menyusun desain kerja kuliah online. Bisa kan? Gabung kau. Kau bantu si Saharin biar cepat hasilnya. Sampai nanti mengorganisasi bagaimana memanage kuliah online. Gimana? Kalau dulu kan kuliah online, kalian ngambil absen, ya kan? Kemudian diisi absennya, ya kan? Kemudian absen itu ditulis topik bahasannya, kemudian diteken oleh dosen, kemudian diteken oleh ketua kelas, kemudian diserahkan kepada jurusan. Nah, sekarang kalau sudah online gimana administrasinya? Kan macam-macam. Ini kan saya suruh ini siapa? Ya kita ini nggak pakai administrasi ya kan. Kalau kuliah kan kalian yang menyusun administrasi itu.
Kalian masukkan ke Google dan segala macam. Sebenarnya yang mana? Udah tepat nggak itu? Dan bagaimana sebenarnya? Kan masih masing-masing kita ya kan. Sebenarnya kalau disatukan kan tidak masing-masing lagi ya, yang secara otomatis bahwa kuliah saya sudah berjalan hari ini. Bimbingan saya berjalan hari ini. Harusnya kan kita menggunakan, kalau mau bimbingan itu kan harus menggunakan Zoom-nya universitas atau Zoom-nya jurusannya kan. Ya bagaimana mengatur itu? Supaya memang betul-betul terikut bahwa Anda sudah saya bimbing. Nah sekarang, betul nggak Anda saya bimbing? Kan nggak terikut kan? Masing-masing. Yang begitu-gitu jadi rekomendasi. Jauh lebih bermakna daripada tadi kita menyusun studi kelayakan. Tapi kalau kamu mau bikin pabrik baru, bolehlah bikin studi kelayakan. Atau kamu mau bikin hotel di masa pandemi, atau kamu mau bikin wisata geopark di masa pandemi, ya, bolehlah itulah itu. Atau kamu mau bikin kuliah outbound. Oke ya, itu. Oke, udah ya? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ya. Terima kasih, Prof. Ya, oke ya. Sampai Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. kalau sudah yang lain kemana ini? Kenapa nggak ikut? Udah jalan ya? Nggak masalah ya. Iya, mereka masih menyusun, Prof. Oke, ya, ya, oke ya. Nanti kalau udah selesai, Ricardo, Sahrin, sama Sylvia, kalau udah selesai perbaikannya, kasih tahu biar kita diskusi lagi ya. Baik, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Selamat istirahat ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Nangis. Ungu nangis. Kayak macam jadinya. Weh, gue mau nangis, weh. Nangis dengan kedua. Weh, menurut kalian kayaknya lebih baik ini kan, weh, pengaruh teknologi terhadap harmonisasi manusia itu kan. Jadi dia stukel aja kan, mulai dari 1.0 sampai 5.0 kan. Daripada diriku nunggu si bawah. Atau kayak orang si Vio kemarin. Atau kayak orang si Vio kemarin kan mereka mau tentang bisnis intelijen. Disuruh bapak itu juga kemarin waktu tulis bisnis intelijen, tapi mereka nggak jadi. Karena orang itu kemarin topiknya mau bisnis intelijen. Weh, udah semua sesi judul, weh. Si Vio belum. Vio udah loh, dia kan udah buat 6 orang. Ya sih, tapi dia belum ada dia dikasih tahu bapak itu kemarin judul yang boleh diangkatnya, cuman dia belum ada presentasi. Judul apa dia? Apa kemarin ya? Oh, apa tentang ergonomi makro juga. Jadi responden dia itu nanti sampelnya ini para manajer yang udah sukses di sebuah perusahaan gitu. Jadi sampelnya para manajer gitulah. Nggak pala ngeri ya. Nggak pala susah ya cari sampelnya ya. Iya, tapi harus punya banyak channel sih. Nggak tolap lah itu, Jang. Iya kok mereka ada waktu. Kenapa? Iya kalau para manajernya ada waktu, tahu orang iya. sibuk. Dihubungi aja pun kurasa payah. Weh, kayak mana ini, weh?
Weh, menurut kalian Riko itu aja lah kan kayaknya pengaruh teknologi itu kan weh. Pengaruh teknologi apa tadi katanya? Terhadap harmonisasi manusia mulai dari 1.0 sampai 5.0. Jadi pengaruh teknologi itu kayak mana terhadap harmonisasi orang kayak gitu dalam lingkungan sosial misalnya. Kira-kira itu susah nggak? Itu masuk ke teknik industri juga ya pada akhirnya kan materinya. Takutku jadi kayak nggak ke teknik industri nggak ya? Rintan ya? Iya, masuk ke ini nggak sih? Jadinya psikologi lah itu nggak sih? Psikologi industri. Iya, psikologi industri. Kayak punyaku itu kan juga masuk Iya kan, karena dia kan pengaruh. Tadi juga Bapak itu bilang Iya, masuk ke SDM juga jadinya, masuk ke SDM. Tinjau dari ergonomi juga nggak sih tadi dibilang Bapaknya? Iya, kata Bapak karena kan ergonomik itu berpengaruh juga antara manusia dan teknologi. Iya. Itu aja lah. Weh. Live siapa? Bawa. Itu aja lah, Wak. Udah lah istirahat lah yuk, nggak sanggup lagi Riko ini. Oke, semangat Sylvia. Simpan recordnya ya Kardo. Oke, nanti ku upload. Oke, makasih ya. Bye. Bye.